nanti sebentar lagi saya invite Pak Ali untuk join. Oke, buat property people yang sudah hadir jadi peserta di webinar kali ini, saya mau sampaikan bahwa webinar ini terselenggara atas kerjasama dari rumah123.com, yaitu situs properti nomor 1 di Indonesia, dengan Sinamasland Building for a Better Future. Oke, Pak Ali, saya akan invite Pak Ali ke sini. Banyak, Pak. Lupa ya, tengok ke handphonenya, karena ini cukup banyak. Nanti kita yang, jangan khawatir Pak, komennya nanti kita yang ini aja, kita yang tampung, kita bacain. Nanti kalau ada pertanyaan khusus buat Pak Ali, saya akan bantu tanya. Oke, sudah live. Jadi Pak Ali mungkin, jadi teman-teman yang di Instagram, sorry nggak bisa lihat presentasi yang mau di deck slide-nya dibawakan sama Pak Ali. Cuman kalau memang mau dengerin Pak Ali sampaikan apa aja, ini bisa diperhatikan di Instagram live-nya. Oke, silakan Pak Ali. Ya, makasih. Wah, ini udah disiapin. Makasih Mbak Dian. Jadi ini bukan foto saya, Pak Irfan. Ya, ini fotonya Tony Stark lagi menjentikan jarinya. Ya, jadi itu kalau dia menjadikan jari itu berubah. Kalau saya Pak Ali, mohon maaf sebentar. Mungkin yang Instagramnya keputus, bisa diulang. Iya, sama mungkin operator Mbak Dian ininya udah masuk ke slide kedua nih kayaknya. Oke, saya invite lagi Pak Ali. Ya, sip. ada yang perbedaan. Tadi Pak Hejo juga bilang memang ada perbedaan ketika saat ini dengan krisis 98. Ya, krisis 98 itu epicentrumnya benar di Asia. Ketika di Asia memang krisis Indonesia sampai minus 13%, tapi itu financial crash. Ya, di yang 2020 ini kita harapkan tidak sampai terjadi financial crash. Ya, nah ini krisis kesehatan yang sebetulnya kalau kita bandingkan dengan salah satu virus yang dulu 2013 yang epicentrumnya di China juga, itu SARS, Pak Irfan. Ya, 2003 itu di China itu dia butuh recovery itu 8 bulan. Ya, tapi yang kita harus perhatikan saat ini, ketika COVID-19 2020, epicentrumnya tetap di China, sama dengan SARS. Ya, tapi yang membedakan di SARS waktu 2013, China itu masih ekonomi ke-6 dunia. Ya, di 2020 itu China itu ekonomi kedua dunia, 39% kontribusinya untuk dunia, wisatawan terbanyak, ekspor impornya tertinggi juga. Nah, ini yang membuat kondisi agak mengkhawatirkan dari sisi
krisis kesehatan ini jangan sampai masuk ke resesi ekonomi, gitu ya. Nah, kita ada beberapa skenario ya, di slide selanjutnya saya ada buat beberapa skenario mengenai bagaimana skenario-nya ke depan. Jadi awal-awal sebenarnya sampai Mei ini kita masih awal sebetulnya. Ya. Puncaknya ini sebenarnya kan kita terlalu naif nih Pak Irfan. Kita terlalu naif ya kalau kita bicara misalkan itu akan selesai kapan itu terlalu naif. Karena ini sebetulnya bukan resesi ekonomi. Kalau ekonomi itu kita bisa angka-angkanya ada, tapi krisis alam kesehatannya agak sulit diprediksi. Ya. Tapi banyak yang memperkirakan ini gelombang kedua, puncaknya itu di Juni sampai Juli. Ya. Kalau betul terjadi seperti itu, artinya ada gelombang ketiga yang mungkin ada dua skenario, apakah kita terjadi resesi ekonomi ataukah properti udah mulai recovery. Kalau terjadi resesi ekonomi, artinya dampak yang diciptakan di COVID-19 ini sangat besar, sampai PHK besar-besaran, perusahaan banyak tutup, banyak kolaps, ya, dan sampai financial crash. Ya, artinya kita tidak harapkan terjadi financial crash. Kalau financial crash itu jadi dua, krisis kesehatan iya, krisis financial iya. Itu yang terjadi dengan di 98. Nah, kalau memang tidak terjadi financial crash, artinya itu properti mulai recovery. Recovery-nya mungkin lebih cepat pulihnya dibandingkan 98. Nah, kenapa? Karena tadi Pak Ence juga bilang, sebetulnya yang terjadi saat ini pasar properti itu bukan kehilangan daya beli, gitu ya. Bukan kehilangan daya belinya ada, tapi ini karena yang punya uang pun kan susah gitu ya. Semua cash flow-nya terganggu, tapi bukan yang terjadi financial crash terjadi ketika 98. Gitu ya. Nah, kita lihat juga grafiknya bagaimana pertumbuhan penduduk ya. Itu kalau saya segmen, kita ada riset dari Indonesia Property Watch, ada grafik yang menampilkan untuk rumah yang di bawah 300 jutaan ya. Untuk rumah yang di bawah 300 jutaan di slide selanjutnya. Nah, ini kita tampilkan. Jadi dari semua segmen ternyata hasil dari riset kami terjadi penurunan paling dalam di segmen rumah 300 juta ke bawah. Itu 62,4%, yang notabene segmen itu merupakan end user. Ya. Yang di atas 1 miliar, meskipun ada juga end user, tapi kecenderungannya memang ke investor. Semakin tinggi kecenderungannya memang itu pasar investor. Nah, ini pun turun 45,2%. Tapi yang membedakannya, pasar 300 juta ke bawah, ini daya belinya tergerus sangat signifikan. Ya, karena mereka khawatir PHK, penghasilannya berkurang segala macam. Tapi yang 1 miliar ke atas, ini meskipun ada penurunan cukup tajam, 45,2%, tapi daya belinya tetap ada. Cash flow terganggu, iya, semua pasti akan terganggu cash flow. Tapi potensinya, kalau tadi Pak Hence bilang itu dari pihak ketiga itu kan, kalau data kami itu ada 5.999 triliun di akhir 2019 ya, Pak Hence sudah bilang juga tadi. Nah, ini ada terus pertumbuhan, artinya dana pihak ketiga ini cukup banyak, savingnya cukup banyak. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau kita lihat juga, ternyata kan ada beberapa industri, ya, tidak semua industri yang terkena dampaknya. Ada yang industri yang loser dan winners. Kalau loser itu memang kalau kita lihat tourism, ya, mobil sampai termasuk real estate, ya, education, ada hotel, tourism, airlines, gitu ya. Itu terkena dampaknya luar biasa. Tapi ada beberapa industri yang memang ini sedang naik, gitu ya. Medical, household, ya, personal health care, kemudian e-commerce sampai agriculture, food processing in retail, ini lagi naik semua. Jadi memang ini kalau saya bilang tuh, ini dunia lagi mencari keseimbangan, ya. Dunia lagi mencari keseimbangan, ya, dari kesehatan segala macam. Oke. Nah, next kalau kita bicara, ini akan membuat sebuah kondisi perilaku yang new normal. New normal itu tidak ada sampai saat ini yang bisa meramalkan. Mungkin apa yang kita ramalkan saat ini besok akan berbeda lagi. Kita tidak tahu itu apa itu new normal. Ya. Tapi kalau kita lihat, yang paling kelihatan saat ini sebetulnya disruption
teknologi, ini semua akan masuk ke rumah 123 nih, Pak Irfan. Jadi semua digital, semua di rumah, yang tadinya gaptek, yang generasi X, generasi baby boomers tadinya enggak tahu, dipaksa sekarang tahu karena dia mau lihat berita. Ya, di Facebook, di IG, semua akan melihat ke sana, semua akan numpuk di sana, membuat disruption teknologi ini lebih cepat. Ya, dan saat ini sistem belajar pun will be radically transformed. Gitu. Jadi betul-betul berubah drastis, ya. Dan, nah ini juga gini, ini banyak saat ini yang ternyata perusahaan-perusahaan lebih senang dengan dengan work from home gitu. Jangan-jangan ini menjadi satu kebiasaan membuat karyawan yang di rumah gitu ya, bekerja di rumah, tapi itu tetap memerlukan skill based employee. Artinya betul-betul yang hanya pekerja-pekerja yang punya skill, yang bisa kerja di rumah, yang kerja di kreatif gitu ya, arsitek pun bisa, seperti itulah ya, yang masuk ke digital. Nah itu sebuah new normal ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, sebuah kondisi new normal yang sebetulnya tadi saya bilang it's not what you think. Kita nggak tahu gitu. Ya, tadi saya bilang, apalagi ini berubah lagi nanti. Jangan berubah lagi nanti ada yang bilang kita mesti bersahabat dengan COVID-19. WHO bilang pun ini mungkin sampai beberapa tahun lagi nggak ada vaksin. Ini membuat kita nggak tahu new normal seperti apa. Ini terus berubah. Benar ya Pak Ali ya? Pak Ali, Ya, boleh saya tanya ya, sebentar? Jadi benar ya yang dibilang bahwa sebenarnya yang bisa mendorong terjadi perubahan transformasi teknologi di tiap bisnis. Jadi sebenarnya bukan CEO, bukan CTO ya, tapi COVID-19 ya. Iya, betul. Sampai akhirnya Jadi muncul kita new normal. kan dipaksa kan. Ya. Betul, ini dipaksa Pak semua kan. Ya, yang tadinya digital 4.0 mungkin langsung 5.0 nih ya. Gak ada ancang-ancang lagi, langsung 5.0. Jadi saking memang kondisinya seperti itu gitu ya. Oke. Selanjutnya saya mau jelaskan sedikit ya. Nah, tadi kita bicara new normal ya. Kemudian di next slide. Ya ini memang menarik nih. Nah, jadi gini. Jadi saya bilang tuh memang tadi Pak Rifan betul yang buat disruption teknologi makin cepat itu memang wabah gitu ya, kayak gini ya. Yang saya mau sampaikan gini, ada kondisi pertama ketika awal-awal bulan COVID-19 itu mulai masuk, itu kita ada denial, ada fase denial, kita menyangkal kalau itu ada, gitu ya. Kemudian panic, fear, ketakutan dulu, kemudian panic. Nah ini kita belum masuk ke depression, Pak Ivan. Ketika ada panic, fear, itu kita mulai melangkah ngelihat apa yang akan dilakukan antisipasi ke depan, gitu ya. Ketika denial, kita nggak akan berpikir seperti itu, semua panik. Tapi ketika memasuki setelah panik, kita mau lihat apa yang harus kita persiapkan, karena kita tidak bisa hanya menunggu seperti ini, apa yang dipersiapkan ke depan, antisipasi apa, bahkan investasi apa yang harus dilakukan ke depan. Ya, coba kita lihat ke next lagi, itu saya sebut market emotion, gitu ya. Nah, saat ini sebetulnya ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, apa yang nggak bisa kendalikan? Market tidak bisa kendalikan. Psikologis market, permintaan market, behavior kita belum tahu seperti apa aja. Jadi kalau ada yang tahu perilaku seperti apa aja, ini belum selesai. Itu be continue, ini belum tahu kayak gimana. Gitu ya. Tapi pasar ini tidak bisa kita kendalikan. Beli dong, nggak bisa. Ya, yang bisa kita kendalikan itu dari perusahaan. Artinya kita harus cut cost biaya-biaya yang tidak penting. Ya, kita harus menjaga cash flow. Tadi Pak Hence bilang kita harus saving dulu. Oke, kita saving. Jadi sebetulnya waktu ini bukan waktunya untuk saving lagi. Saving itu dilakukan ketika properti atau market sedang bagus. Sekarang bukan saving waktunya. Sekarang itu saving digunakan untuk menjaga cash flow kalau dibutuhkan. Kan tadi saya bilang semua perusahaan, semua orang, semua pengusaha ini cash flow-nya pasti akan terganggu. Ya, ketika saving itu diberi cash flow, ketika saving udah ada, surviving kita udah juga, persiapan dana cadangan buat perusahaan, kalau perlu structuring ke bank, ketika aman, sebetulnya ini tidak ada masalah, tidak ada yang membantah kalau kita masuk ke investing, gitu ya. Nah, bicara dengan investing tadi, semua bicara properti, tapi apa betul properti ini
sebuah investasi yang solid. Ya, kita lihat, misalnya ada slide yang mengenai piramida. Nah ini oke. Sebelum ke slide, saya bilang ketika kita survive, ketika kita saving, cash is the king. Jadi saat ini nih agak ya memang miris ya. Jadi memang orang yang punya uang saat ini yang bisa enak kemana-mana, meskipun keganggu cash flow semua, ya. Tapi cash tetap is the king. Tapi saya selalu ingatkan ke investor di masa pandemi ini, ketika Bapak dan Ibu mau investasi, ketika cash Bapak dan Ibu cukup, tolong pastikan cash flow-nya, Pak Irfan. Ya, karena ini agak beda kondisinya. Tidak hanya uang masuk, besok saya dapat uang lagi. Hati-hati. Karena saya butuh satu cash program sampai misalkan akhir tahun untuk membuat cash flow-nya itu safe gitu ya. Cash flow-nya itu buat dia aman dulu, baru dia investasi. Maka saya bilang cash is the king, cash flow is the queen. Ini king sama queen mesti akur nih, Pak Irfan. Ya, jangan berantem nih. Tanya suami itu jangan berantem ya. Karena isunya itu malah di pandemi saat ini banyak suami istri yang nggak akur nih. Lu lagi bosen di rumah gitu kan. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Oke, nah saya bicara dengan properti investasi. Saya ada sedikit slide mengenai investasi properti. Ya, jadi banyak investor saat ini sebetulnya tidak lagi bentuknya latah atau kolektor. Jadi investor yang hanya beli, hanya latah, tergesa-gesa, spekulator, mungkin nggak ada lagi. Sekarang ini investor lebih smart. Dia lebih melihat cash flow, tadi cash flow-nya jangka panjang. Ya, jadi memang kadang-kadang kan kalau orang timur gitu ya, kapanpun itu selalu bilang yang paling penting itu emas dan tanah. Saya bilang, tanah itu properti. Yang investor latah mungkin udah nggak ada lagi. Investor jangka panjang, karena saya anak 3, saya mesti menyiapkan properti minimal 3. Syukur-syukur saya bisa 6. Ya, satu orang itu 2 saya siapkan. Orang timur seperti itu. Itu yang harus disiapkan. Nah, satu lagi sebetulnya ada properti itu bisa sebagai simpanan. Ya, jadi nah ini Pak Irfan ya. Jadi tolong dipahami, properti itu sebagai simpanan, bukan untuk simpanan, Pak Irfan. Ya, ini untuk yang paham aja sebetulnya. Jadi ya, ini hati-hati nih. Jadi ini memang ada yang latah, spekulator, investasi sebagai simpanan, bukan untuk simpanan. Saya nggak tahu itu mesti tanya Pak Irfan kalau untuk simpanan ya. Nah, oke, ini makin banyak investor seperti itu. Karena tadi saya bilang yang daya belinya meskipun cash flow-nya keganggu, tapi dia masih ada daya beli, itu kelompok investor yang jangka panjang, yang notabene dia memang masih punya uang, gitu ya. Oke, next kita lihat. Nah ini, yang tetap saya bilang yang paling solid, saya dari dulu saham emas, bukan nggak penting ya, emas itu sebagai fondasi, saving sebagai foundation juga, oke. Tapi ketika kita naik ke level investasi, kita akan bermain mungkin saham dan properti. Saham mungkin dalam berapa puluh tahun ini kenaikannya paling tinggi. Tapi kalau kita lihat itu volatile, sangat berfluktuasi. Kita nggak tahu tiba-tiba tidur jatuh atau tiba-tiba tidur naik lagi, kita nggak tahu. Ya, karena kan kalau apalagi main yang di option trading luar gitu ya. Nah, kalau properti sebetulnya ini resikonya nggak terlalu tinggi, tapi solid. Kenapa solid? Gini deh, yang simple gini. Ketika wabah pandemi nih Pak Irfan, kita ada saham, kita ada emas, tapi nggak ada properti, itu bahaya. Nggak ada tempat buat berlindung, betul nggak? Nggak bisa saham buat berlindung. Gimana? Dia punya uang tapi nggak bisa buat berlindung buat keluarga, nggak ada. Jadi saya selalu ingatkan lagi, meskipun tidak liquid, properti itu tetap solid. Ya, solid itu tadi bisa buat keluarga, dia buat melindungi kita, safe, aman, dan segala macam. Gitu. Itu yang tidak ada dilakukan oleh bentuk instrumen lain. Ya, dan satu lagi sampai puncaknya nanti orang itu akan membeli properti bukan needs lagi, dia perlu beli properti untuk prestis, untuk kebanggaan kalau dia punya properti. Ya, itu yang membedakan properti dengan yang lain. Ya, oke. Selanjutnya kita bicara. Nah, jadi ketika kita bicara kapan beli properti, saya selalu bilang ketika cash is the king, cash flow is the king. Para investor pun dihadapkan pada komposisi seperti apa. Jadi saya bukan bilang real estate itu yang paling bagus, enggak juga. Karena ketika kita bicara portfolio, ini Bapak dan Ibu semua di sini property people, pasti semua udah punya saham, bond, real estate, emas. Itu harus betul-betul komposisinya bagus lah, gitu ya. Jangan terlalu banyak stok juga, bahaya.
Tapi saat ini sebetulnya mungkin ini tidak akan ada lagi penawaran yang semenarik ini untuk properti karena ada pandemi ini. Ada diskon pun ada dari Pak Hejo bilang apa bunganya luar biasa. Mungkin kondisi ini tidak akan terjadi lagi. Nah, kita harapkan pandemi ini tidak terjadi lagi. Kalau seperti itu artinya dari sisi investasi, waktu ini waktu yang bagus untuk membeli properti, untuk investasi properti. Ya, apalagi banyak secondary yang memang dibutuh uang, bukan kita mencari kesempatan dalam kesempitan. Karena memang kondisinya seperti itu, banyak yang memang lagi butuh uang, pasar lagi sedikit melambat, ini poin penting untuk investasi real estate. Gitu ya. Jadi, di slide terakhir, ya, di materi saya selalu menekankan sebetulnya investasi properti itu tidak ada waktunya. Ya, timingnya nggak ada. Kapan aja masuk properti, itu bagus sebetulnya ya. Jadi, di slide yang selanjutnya saya selalu bilang, ketika kita beli properti itu kapan aja bisa, ya. Ketika properti lagi jelek pun, ketika beli selama holding power kita kuat itu nggak masalah, ya. Tahan aja karena properti itu hedge of inflation, artinya tahan terhadap inflasi. Ketika dia melambat karena harganya udah terlalu tinggi, pada saatnya dia akan naik lagi, ya. Jadi jangan takut untuk beli properti. Di slide yang selanjutnya saya bilang, don't wait to buy real estate and wait. Ya, jadi kapanpun Anda beli, ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata orang bijak ya, properti. Jadi jangan menunggu beli properti. Jadi ketika dia mau properti, nanti ini pengembang paling pinter lah, ya kan? Kalau udah bagus, konsumen yang investor mau beli itu nggak bakal kebagian, harganya pasti udah naik. Ya, jadi ketika saat seperti ini sebetulnya investor harus masuk dulu and wait, gitu loh, Pak Irfan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Makasih. Sukses untuk kita semua. Salam sehat. Luar biasa Pak Ali. Saya selalu amazed nih tiap kali lihat Pak Ali selalu ada ilmu-ilmu barunya. Dan hari ini saya dapat lagi satu quote yang langsung nempel di kepala saya, itu tadi ya, perlakukan properti sebagai simpanan. Bukan untuk simpanan ya Pak Ali. Itu untuk yang paham aja di Pak Irfan. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa tanya langsung ke Pak Ali ya. Itu dalam. Ada 3 sesi properti betul sekalian. Pak Ali mungkin sesi di Instagramnya mungkin saya biarin standby dulu Pak, soalnya ini mungkin masih ada yang tanya-tanya di Instagram. Kalau Pak Ali mau lihat-lihat juga kalau ada yang langsung, saya sebenarnya ada sesi terakhir, yaitu sebenarnya ini recap dari apa yang disampaikan Pak Alim, apa yang disampaikan Pak Hence, dan apa yang disampaikan oleh Pak Ali. Kalau dilihat di dalam data-data di digital, terutama di platform kita itu kayak gimana. Jadi ternyata inline sama apa yang disampaikan Pak Alim, disampaikan Pak Hence, dan juga disampaikan oleh Pak Ali. Sebelum masuk ke sana, mumpung Pak Alinya juga masih ada di sini, sama tadi kalau memang ada pertanyaan juga untuk Pak Alim, mungkin yang buat Pak Ali dulu ya. Saya mau lihat apa sudah ada yang mau pertanyaan langsung buat Pak Ali. Oh, kelihatannya belum ya. Pak, tadi saya juga tertarik sama satu quote bahwa yang selama ini dikenal adalah cash is king, tapi ternyata sekarang ada yang baru lagi nih, cash flow is queen, ya. Dan kalau orang properti ini biasanya tahu nih, kalau yang datang ke ketemu sama kita ketika showing atau ketika datang ke marketing gallery gitu ya, cuman si suami doang, biasanya belum closing nih. Tapi mom's decision. Iya, begitu datang berdua suami istri, wah ini probability buat closingnya lebih besar karena tadi si queen-nya datang. So, jadi kalau lihat kayak gini sebenarnya tadi kita juga udah bisa lihat bahwa oke, cash is the king, tapi cash flow is queen. So, jadi secara tersirat juga ini ada satu hal yang lebih penting dari cuma sekedar owning cash, tapi juga bagaimana mengelola cash flow itu prioritas yang lebih penting. Walaupun judulnya queen, tapi queen the king in the family. So jadi ini banyak pesan-pesan tersiratnya di presentasinya Pak Ali. Saya juga ini amazed juga. Pak, mungkin saya mau kasih waktu dulu untuk Pak Alim ya, Pak Ali. So jadi mungkin yang di Instagram live-nya saya bisa selesaikan sama Pak Ali. Kita lanjut lagi yang di Zoom ya.
Terima kasih banyak Pak Ali. Oke, sama-sama Pak. Oke, Pak Alim, ada beberapa pertanyaan dari audiens untuk Pak Alim. Pak Alim mungkin bisa back online lagi videonya. Jadi ini ada yang related dengan program tadi, Move In Quickly, tapi juga ada juga yang nggak, kalau di luar dari Move In Quickly nggak apa-apa ya Pak, boleh dijawab juga ya. Oke, ada yang ada yang spesifik nih Pak pertanyaannya. Ada yang penasaran juga, apakah pembangunan klaster-klaster di BSD itu jadi, ini spesifik BSD, tapi mungkin Pak Alim bisa jawab secara umum, bukan cuma BSD, tapi Sinarmas Land, semua produk Sinarmas Land. Apakah ada yang terhambat selama pandemi ini? Kalau tertunda, apakah memang akan ada kelanjutannya lagi? Nah, ini mungkin paling baik menjawabnya Pak Alim. Silakan Pak. Ya. Tekan komitmen terhadap apa yang kita sudah lakukan penjualan, gitu ya. Jadi komitmennya tetap kita akan selesaikan, kita bangun, kemudian kita akan lakukan handover. Itu pertama kali yang bisa saya state, gitu ya, bahwa kita sebagai salah satu developer yang tagline kita adalah trusted developer, gitu ya. Yang kedua, tentu saja dengan adanya PSBB, dengan adanya beberapa regulasi juga dari kementerian terkait, otomatis memang ada sedikit dalam tanda kutip bahwa proses pembangunan ini akan sedikit melambat, gitu ya, karena mungkin juga ada minimize orang berkumpul, kemudian distribusi barang juga terhambat, gitu ya. Jadi kita tetap ikutin regulasi dari pemerintah, gitu ya. Jadi kalaupun misalkan pada saat ini ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita harus menunda, ya, jadi bukan stop tapi menunda, itu karena kita ikut regulasi pemerintah, gitu. Jadi selama regulasi pemerintah mengizinkan, kita akan tetap lanjutkan, karena tadi yang saya sebutkan di awal bahwa kita berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh transaksi atau unit-unit yang sudah kita jual atau sudah dibeli oleh konsumen. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Irfan. Jadi kita itu secara umum ya. Jadi saya bilang tetap kita akan menyelesaikan. Jadi kita juga nanti akan bergantung kepada regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah, ya kan? Karena kita juga harus comply, kita harus support pemerintah juga ya, karena kita juga mempunyai kewajiban untuk memutus rantai penularan COVID ini. Gitu. Mungkin pendapat saya itu, Pak Irfan. Oke, Pak Alim, saya juga cukup penasaran sama slide, 2 slide terakhir kalau nggak salah dari Pak Alim tadi itu, mengenai program Move In Quickly. Di program Move In Quickly itu Bapak bilang dari mulai 22 Maret sampai 15 Mei itu aja udah tercatat 300 miliar ya. Betul. Kalau nggak salah penjualannya. Betul. Nah, 300 miliar ini equal dengan berapa unit Pak, ada datanya? Kalau saya bisa lihat, totalnya adalah sekitar 197 unit, Pak. Unit. Iya. Itu 22 Maret sampai 15 Mei itu pendek loh ya, cuma sebulan lebih dikit. Pendek loh. Jadi saya juga cukup surprise, jadi saya lihat ya. Tadi mungkin juga ya kita disupport juga oleh strategi partner kita ya, seperti perbankan, terutama CIMB Niaga juga sangat support kepada kita. Ya, jadi ini yang mengkonfirmasi topik kita hari ini, bahwa property never dies. Memang kalau memang sempat terjadi kalau kita sebut hiccups ya sebenarnya, adjusting dulu, tapi sebenarnya demand itu ada dan juga nggak berhenti gitu, tetap aja ada selama memang kalau dari sisi penjual seperti developer, yang penting bisa lihat apa yang bisa diserap oleh pasar, sebenarnya bisa akhirnya nggak terganggu juga gitu ritme penjualannya. Betul. Sementara dari banking juga kayak tadi Pak Henja juga sampaikan, selama memang yang kategori end user itu masih terus bergerak,
yang kategori investor juga nggak berhenti, cuman kelihatan yang cuman low end karena memang harus ada penetapan cash flow-nya squeeze ke dia. So, jadi memang kelihatan ada yang terganggu, tapi nggak semua segmen terganggu. Kita mesti bisa melihat secara positif dari berbagai sektor yang memang bisa terus bergerak. Gitu. Pak Alim, ada satu lagi nih dari pertanyaan dari Instagram. Nah, ini agak lebih detail, saya nggak tahu apakah memang mau dibahas di sini atau nanti disediakan tempat untuk tanya jawabnya. Cuma mungkin ini agak simpel sih Pak. Program Move In Quickly. Program Move In Quickly ini sebenarnya keringanannya tuh untuk DP-nya saja atau dari total harganya? Ini simpel sih pertanyaannya Pak. Oke, jadi kalau keringanan adalah kita melihat dari total harga. Jadi misalkan contoh kita bicara 1 miliar, ya keringanannya bisa 20 atau 15 ya dari total harga itu keringanannya. Jadi bukan dari down payment-nya ya Pak ya. Jadi saya rasa ini sangat menarik ya, Pak Ali udah senyum-senyum, mungkin akan invest juga. Langsung UTJ Pak Ali ini, kita langsung follow up, saya nanti sharing handphonenya Pak Ali langsung ke tim sales saya nih untuk dikontak, bisa langsung closing nih Pak ya. Gitu. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi intinya tadi kalau Pak Ali bicara investasi, bahwa kalau misalkan beli sekarang gitu ya di program Move In Quickly, si investor atau pembeli atau end user sudah mempunyai keuntungan sebesar keringanannya kita. Kan begitu ya logikanya. Jadi misalkan beli 100 miliar ya kan, kita ada keringanan sampai 20%, 15%, atau 10%. Nah itulah keuntungannya mereka dari awal, mereka sudah dapat keuntungan. Jadi saya rasa nanti pada saat properti bisnis ini akan naik lagi, ya keuntungan itu dan automatically diikuti dengan kenaikan harga tanah dan rumah dan sebagainya, otomatis itu akan menjadi tambah besar gitu loh. Saya rasa itu ya. Baik. Oke Pak Alim. Nah saya juga mau lempar ke Pak Ali Tranganda nih, karena Pak Ali juga memantau pergerakan semua developer. Kalau buat Pak Ali, yang langkah-langkah yang diambil oleh BSD dari sejak mulai masa pandemik atau COVID-19 ini, gimana Pak? Saya lihat Bapak udah ini, kayaknya udah siap-siap sama ini sama hasil review Bapak sendiri ini. Silakan Pak. Iya, betul Pak.
Oke, Pak Ali, terima kasih. Saya mungkin sampaikan juga ke Property People yang juga hadir di Instagram, karena tadi Pak Ali mungkin nggak kedengeran di Instagram. Jadi pada dasarnya Pak Ali sampaikan bahwa Sinamasten itu udah jauh lebih siap, ready untuk kondisi yang infrastruktur yang sudah disiapkan oleh Sinamasten di BSD City terutama, itu udah kelihatannya walau mau ada pandemik atau enggak, ternyata udah visinya tuh udah jauh dari awal, dari beberapa tahun sebelumnya udah disiapkan. Jadi semua yang kalau kalau pernah lihat dari ininya, dari videonya atau di webnya Cinemasland, ada digital hub, ada kawasan green office building segala macam, itu semua udah didesain memang untuk agile working. Jadi nggak cuman kerja yang standar yang memang cuman di kantor, dari rumah ke kantor aja, tapi semua teknologinya udah dibenamkan di dalam kawasan bisnisnya BSD Sri. Oke, nanti yang belum pernah ke BSD, datanglah ke BSD, lihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Alim dan timnya di tim Sinamasten di BSD Sri. Saya bisa mengkonfirm apa yang dibicarakan oleh Pak Ali Trananda tadi, karena saya juga kantor di BSD. Oke, di Green Office Park. Very beautiful office. Wah, itu saya sih senang banget di situ. Oke, mungkin ada lagi beberapa pertanyaan, tapi mengingat waktunya, saya mau sampaikan dulu satu materi dari saya, singkat aja. Intinya sih mengkonfirm apa-apa yang disampaikan oleh tiga pembicara sebelumnya. Saya mulai dari sekarang aja ya. Oke, yang di Instagram ya cuman lihat saya ngobrol aja, karena slide-nya saya cuman di Zoom. Oke, ya. Jadi kalau tadi dari semua pembicara sebelumnya Pak Alim sampaikan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Sinamasten, mengkonfirmasi bahwa properti itu saat ini bukannya mati, bukannya slowing down, property never dies. Dan Pak Alim juga sudah tunjukkan langkah-langkah property investment strategies yang bisa dilakukan oleh baik end user ataupun investor di 2020. Lalu dari Pak Hence sampaikan dari sisi banking. Dari sisi banking itu sebenarnya ada beberapa hal, tapi terutama fondasinya tuh mesti dikuatkan. Kayak tadi, savingnya ada atau enggak? Kalau belum ada savingnya, kuatin dulu savingnya. Kalau memang udah ada savingnya, baru pikirin lagi mau sebelum itu restructuring dulu, sebelum savingnya kuat, restructuring dulu. Kalau ada utang-utang kayak gimana, bisa bicara sama pihak bank, restructure utangnya, lalu perkuat savingnya. Udah gitu masuk seperti yang Pak Ali bicarakan, jangan lupa ada si number 2. Bukan cuma cash is king, tapi cash flow is queen. Alokasi cash itu gimana caranya segera dikuasai. Dari situ baru masuk ke investasi. Nah, yang saya mau tampilkan di sini adalah data yang kita kumpulkan mengenai search tentang, tentunya related dengan properti, karena topik kita property never dies. Pencarian properti selama masa pandemik itu kayak gimana sih sebenarnya? Ada data yang menarik atau enggak yang bisa kita sajikan. Oke, sebelum itu mungkin saya mau sampaikan dulu bahwa profil kita sebagai 99 Group, kita sudah beroperasi di 2 negara, ada di Singapura sama di Indonesia. Di Singapura ada 2 brand yang kita manage, ada 99 Doco sama iProperty.com.sg. Sedangkan di Indonesia ada 2 brand juga yang kita kelola, ada 99 Doco sama Rumah123.com. Nah, Rumah123.com adalah penyelenggara webinar kali ini, bekerja sama dengan Sinamasten. Kalau dari sisi traffic, dilihat di sini di Singapura itu ada 2,3 juta, sementara usersnya ada 1,1 juta. Ini monthly basis ya. Sementara di Indonesia itu jauh lebih besar. Nah, ini powernya Indonesia. Traffic di Indonesia 10,6 juta dengan usersnya ada 7,2 juta. Dengan market share, bisnis kita di Singapura ada 35% dari overall market share di Singapura, dan di Indonesia ada 70% market share-nya 99 Group di Indonesia. Oke. Dan untuk selanjutnya ini nih yang mungkin penasaran ya. Saya mau sampaikan, jadi ada beberapa data yang judulnya sebenarnya online search trend selama masa pandemik, selama pandemik COVID-19.
Ada data yang dirilis oleh, ini bisa diambil, bisa dicek juga di Google mengenai spesifik pencarian real estate di 90 hari terakhir. Ini bisa dilihat bahwa ini saya tarik data 90 hari terakhir. Kita lihat biasa-biasa aja nih kalau Google search nyari tentang real estate dari periode Februari ke Maret. Ingat waktu pemerintah mulai umumkan bahwa diumumkan bahwa ini merupakan suatu pandemi, suatu wabah, itu di awal Maret. Ketika mulai diumumkan di awal Maret, mulai terjadi spike di data ini, dan bisa dilihat bulan April langsung naik. Jadi searching buat properti, terlepas kalau memang beberapa pihak bilang bahwa transaksi properti memang kelihatannya turun, orang pada nggak mau beli properti atau gimana. Tapi datanya kalau yang melakukan Google search, ternyata lebih meningkat ketika masa pandemik. Terus terjadi begitu sampai ke awal Mei. Nah, di begitu Mei saya rasa ini tren normal di mana memasuki dekat-dekat mau Lebaran, turun lagi yang nyari tentang properti tentang real estate. Gantian nyarinya hampers, nyarinya ketupat gitu mungkin ya, atau baju baru. Nah, tapi kalau kita lihat begitu mulai muncul pandemik, ternyata pencariannya meningkat. Ini di Google Search ya. Gimana kalau di ini kita sendiri ini di dalam rumah 123 trennya kayak gimana gitu. Kita juga lihat walaupun ada kenaikan yang nggak terlalu, bukan eksponensial, kenaikannya landai, tapi ini ada kenaikan tren di 2020. Kita catat itu terakhir ini menunjukkan bahwa orang itu spending waktu ketika dia masuk di portal kita rumah123.com, dia berapa banyak halaman yang dia baca, yang dia kunjungi dalam satu kali visit. Jadi kita lihat page per sessionnya meningkat dari mulai Januari sampai ke data terakhir kita ambil di akhir bulan April. Itu kira-kira rata-ratanya 3,24 page per orang per session. Dan session duration-nya itu jauh lebih lama, jadi 2,44. Oke. Nah, jadi 2 menit sampai 2 menit 44 detik. So, jadi di sini juga ditunjukkan bahwa bukan cuma yang tadi aja, bukan cuma yang di data di Google aja, Google Search, tapi juga di marketplace properti seperti kita, seperti rumah123.com, itu juga terjadi peningkatan tren bahwa orang lebih spend waktu lebih lama dan juga lebih sticky, lebih lama lebih lama spending waktu, lebih banyak session yang dilakukan dan lebih lama stay-nya. Oke. Nah, data berikutnya juga yang juga mungkin menarik ini dilihat di sini adalah dari yang tadi stay itu. Nah, ini buat yang developer ataupun mungkin agents di luar sana ya. Ini yang kalau memang masuk di periode dari awal Januari 2025 sekarang, kira-kira proporsinya demografiknya seperti ini. 25-34 adalah yang kita kenal sebagai millennials, itu memang masih kategorinya masih paling banyak. Sementara tapi tidak ada nomor 3 terbesar adalah yang usianya 35-44. Ini masuk ke beberapa produk yang ditawarkan oleh Sinarmasland di Move Quickly tadi. Jadi kalau dilihat di sini, kalau misalnya ada teman-teman broker property agents yang lihat berarti di rumah 123 yang datang, yang demand orang yang nyari properti di segmen yang pas seperti yang ditawarkan oleh program Move Quickly dari Sinarmasland, ternyata lumayan banyak nih. Kategorinya gimana nih? Female sama male, perempuan sama laki. Masih didominasi sama laki-laki sebesar 55,4%, tapi nggak banyak ya berarti selisihnya sama yang perempuan. Jangan lupa, perempuan decision maker-nya kalau properti. Oke. Data berikutnya lagi yang kita juga kumpulkan adalah dari sisi provinsinya atau kotanya, itu bisa dilihat bahwa paling banyak yang search properti di kita itu memang masih di Jakarta, atau saya bisa bilang Jabodetabek. Kalau kayak gini lihat di map-nya, itu yang birunya paling banyak adalah di kawasan Jabodetabek. Tapi bisa dilihat di sini, nomor 2-nya adalah Surabaya kalau kita bicara dari city level. Nah, demand sebesar ini sebenarnya ini nggak terganggu, nggak dibanding sama kondisi sebelum COVID. Ini justru
related sama data yang kita tampilkan di awal, saya tampilkan di awal tadi, ini dua kota ini stabil, selalu paling tinggi nih. Jakarta sama Surabaya search-nya selalu segitu besar. Ada data penunjang lagi, yaitu yang dicari itu apa sih sebenarnya segmennya, yang kalau orang masuk online itu mereka ketertarikannya mereka tuh terhadap apa. Kalau kita lihat yang related dengan real estate, residential properties, itu masih termasuk angka yang di sini 3,46%, which is ini masuk proporsi yang similar dengan beberapa hal yang diminati oleh orang-orang yang masuk. Jadi lihat nih, kalau memang targeting, kalau memang mau iklan, lihat bahwa yang nyari real estate kelihatannya tuh mirip-mirip sama orang yang senang sama otomotif, orang-orang yang senang sama travel, gitu. Kelihatannya ininya proporsi target segmennya sama. Gitu. Ini juga tambahan data. Dan ini yang menarik, property never dies itu ditunjukin di sini juga, bahwa kita bisa lihat search yang kalau kita bicara dari top 10 city itu Tangerang, sebagian dari produknya based di city, Sinarmas Land, itu ada yang masuk Tangerang, ada yang masuk di Tangerang Selatan. Kalau lihat di sini, orang nyari properti di Tangerang itu kontribusi 20,13%. Di sini kalau kita lihat. Yang kedua itu 17,45%. Ini combined search ya, antara primary sama secondary, cuma mostly secondary di sini. Dan kalau kita lihat dari supply dari, kalau kita lihat kan data kita cuma agents yang posting data, yang upload data di Rumah 123. Demand-nya sebegitu besar, sementara supply-nya itu baru sampai ke kalau misal Tangerang aja itu baru 8,62% dari apa yang dibutuhkan. Jadi agak kurang balance nih. Jadi teman-teman yang punya stok, kalau untuk yang broker atau yang nyari banyak nih, siapa bilang bahwa properti lagi slow atau kayak gimana, search-nya segitu banyaknya, produknya disiapin juga sama Sinarmas Land, dan ternyata yang posting, yang upload listingnya nggak sebanding sama demand-nya. So itu yang opportunity berikutnya yang saya tunjukin. Next-nya, lokasi dari sisi distrik atau area ya. Ini bisa dilihat bahwa sudah berkali-kali, bertahun-tahun Bintaro cukup tinggi search-nya, tapi bisa ada satu yang menarik di sini. BSD itu juga search-nya cukup tinggi, hampir dari 10% dari data yang kita lihat itu carinya BSD. Dan kalau kita lihat supply dari agents di BSD juga masih jauh daripada demand di data ini. Jadi ini mungkin wake up call kalau dibilang dari beberapa yang jualan, aduh nggak ada orang yang nyari atau enggak, data di kita tunjukin bahwa demand-nya segitu besar, supply-nya kurang. Terus posting produk-produknya, mau yang secondary atau kalau yang primary-nya tuh banyak ready stock-nya, mungkin dari move in quickly ini ready stock dan akan ready itu sudah ada. Gambar rumahnya, foto rumahnya atau propertinya itu sudah ada, masukin di situ. Jadi diiklanin di listing teman-teman semua. Ya. So jadi beberapa data menunjukkan, jadi inline apa yang disampaikan oleh Pak Ali, apa yang disampaikan oleh Pak Ence, apa yang disampaikan oleh Pak Ali. Ternyata kalau kita bicara data, ternyata inline kok. Orang yang search itu baik itu di luar, di Google, ataupun itu di marketplace properti seperti Rumah 123, ternyata demand-nya tuh masih tetap lebih tinggi daripada supply-nya. Nah, data-data ini sebenarnya ini data-data yang kita olah di business intelligence-nya 99 Group atau di Rumah 123. Jadi ini full datanya sebentar lagi akan kita rilis, akan kita publish. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Tapi ini semua yang hadir terutama yang di Zoom bisa lihat teasernya di sini, sebagian dari data yang akan kita publish ya. Nah, kategori properti yang paling banyak dicari, of course masih paling banyak rumah di sini, dan apa yang diposting sama agents pun masih banyak rumah. Sementara apartemen menduduki posisi kedua, dan Kafling kalau dari sisi search itu di posisi keempat. Tapi kalau sama di sini pun sama trennya. Nah, kalau lihat di sini, jadi supply versus demand-nya kelihatannya
apple to apple lah. Oke, so jadi penutupnya kalau saya bilang sih, kalau udah lihat tadi presentasi dari Pak Alim kelihatannya, oh ini adalah inovasi yang dilakukan oleh developer. Bukan yang ditunjukkan oleh Pak Alim adalah langkah yang dilakukan developer untuk menghadapi situasi pandemik COVID-19. Jangan cuman diam aja, ini developer udah siapin kok, ada sesuatu yang memang bisa dibeli oleh user, bisa dibeli oleh investor, dan juga bisa dipasarkan oleh teman-teman property agents. Dan dari Pak Angel mengkonfirmasi bahwa transaksi tetap jalan, KPR tetap jalan. Kalau ada kendala nasabah yang sudah ambil KPR mau restrukturisasi, fasilitasnya diberikan, dan juga diingatkan juga tadi dari sisi ketahanan keuangan keluarga harus diingat, jadi saving juga diperhatikan. Dan Pak Ali tadi mengkonfirmasi bahwa oke, benar semua, cash itu memang perlu dimiliki, jangan lupa atur cash flow-nya, habis itu baru mulai pelajari bagaimana cara mengalokasikan aset, mengalokasikan cash-nya, sehingga nanti ketika kondisi pandemik selesai, kita tuh punya portfolio yang cukup kuat dan properti ada di dalamnya. Oke, stay positif. Positifnya mindset-nya ya, bukan COVID-19 test-nya. Jadi mindset yang positif. Oke, mungkin dari saya itu. Terima kasih buat yang sudah partisipan yang sudah hadir semua di hari ini, baik di Zoom maupun di Instagram. Saya mau buka lagi Q&A session buat yang tadi belum selesai, masih penasaran sama Pak Alin, masih penasaran mungkin sama Pak Ali. Saya rasa ada di sini, tapi saya juga mau ingatkan bahwa di akhir sesi hari ini nanti kita ada polling. Tolong partisipasi, nanti akan di-post juga di sini pollingnya di akhir acara, mohon partisipasinya. Dan nanti juga saya mau umumkan sesuai sama janji kita bahwa 100 peserta pertama yang melakukan registrasi ada souvenir, ada gift yang sudah disiapkan oleh Cinemasland. Nanti saya akan tampilkan siapa-siapa aja yang berhak mendapatkan souvenir tadi, gift tadi, karena kita sudah list down nama-namanya. Saya masuk dulu ke nanti pollingnya itu mengenai ketertarikan properti ya. Saya mungkin masuk lagi, ada ini Pak, ada satu pertanyaan yang saya nggak tahu ini mau sensitif atau enggak, tapi karena menyangkut angka saya juga jadi tertarik nih Pak Alim. Apakah ada ini pertanyaannya begini, apakah pencapaian target penjualan Cinemasland di kuarter pertama itu tercapai, dan forecast untuk kuarter 2 kayak gimana? Silakan Pak. Oke, saya coba jawab ya. Jadi baru-baru ini kalau misalkan kita bicara tentang rilis, itu karena kita punya flagship adalah Bumi Serpong Damai TBK, jadi mungkin ini sudah dirilis sebenarnya, dan mungkin materinya bisa dilihat di online atau di media-media online gitu ya. Kalau di sini di stated yang sudah dirilis adalah kita bicara BSDE ya, TBK berarti asumsi adalah BSD dan anak-anak perusahaannya. Itu kita mencapai untuk kuartal pertama 2020 adalah kita sudah mencapai sekitar 1,79 triliun kuartal pertama. Jadi ini equal dengan setara dengan 25% dari target marketing sales kita di 2020 gitu ya. Jadi ya artinya bisa diartikan seperti itu, bahwa kalau misalkan 25% ya kuartal bagi 4 lah kan gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke. Mungkin bisa di-share juga pollingnya ke seluruh audience dari admin. Nah, jadi kalau lihat di screen sudah ada polling yang kita minta dari seluruh partisipan, seluruh attendees untuk berpartisipasi. Jadi ini juga untuk review kita untuk next eventnya, next webinarnya, untuk dari semua yang hadir, semua yang mengikuti webinar ini, ketertarikannya tentang properti kayak gimana.
apakah tadi setelah mendengar paparan dari Pak Alim, dari Pak Ali, dari Pak Hince, mungkin tambahan lagi dari saya, apakah ada paradigm shifting itu, ada perubahan, tadinya ragu-ragu, sekarang jadi mau beli deh, ada saya mesti hubungi kemana, saya boleh datang nggak ke kantor Sinama? Kantor marketing galeri di mana Pak? Buka nggak Pak? Kita kantor marketing galeri kita mengikuti regulasi pemerintah, Pak Irfan. Jadi kita sementara akan kita alihkan dulu ke digital, tapi jangan khawatir bahwa para agent atau customer yang akan datang mungkin bisa janji temu, ya kan? Janji temu dengan internal sales kita atau dengan agent, ya mungkin kita bisa melakukan dengan apa namanya digital atau dengan video conference ya. Cuma mungkin juga kita bisa atur dengan janji temu tertentu bahwa kita bisa berkunjung langsung ke unit atau melihat kondisi unit yang akan dibeli, gitu. Okay. Jadi kita pada intinya bahwa kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Ya, so mendukung dari himbauan dari pemerintah, Cinemasland secara fisik marketing galerinya ditutup, tapi appointment untuk lihat unit, apalagi moving quickly, kebanyakan memang unit-unit yang sudah ready dan akan ready ya Pak. Betul. Ya. Jadi betul. Ya, dan mungkin dalam waktu dekat akan selesai ya. Betul. So jadi buat customer yang pengen lihat, pengen janjiannya masih tetap bisa, appointment masih tetap bisa dilakukan online. Lalu ketika lakukan kunjungan lokasi pun prosedur safety tetap dilaksanakan ya Pak. Tetap. Ya. Oke. So, dari ada juga ada pertanyaan menarik nih Pak. Kalau lihat dari kalau tadi kan kita bicara program moving quickly, Alim. Yeah. Sementara kalau misalnya kita lihat banyak developer justru nanti aja deh lihat dulu kondisinya kayak gimana setelah COVID baru ada produk baru yang akan di launch. Kalau saya lihat Cinemasland nggak kayak gitu ya. Saya lihat justru lagi malah mau lagi COVID, mau Lebaran, ada produk yang akan di launch ya Pak. Ya, jadi di kita ada beberapa project atau planning yang mungkin kita akan lihat apakah kita bisa lakukan launching during pandemic gitu ya. Jadi ini juga kita akan melihat bagaimana karena biasanya gini Pak Irfan, kendalanya itu kan kadang-kadang walaupun kita sudah menyediakan fasilitas digital kan tetap orang penasaran nih ya. Jadi kalau property lovers ini kan istilahnya seeing is believing. Gitu. Jadi dia pengen datang, pengen lihat. Nah itu juga kita harus lihat apakah memang intinya regulasi terkait dengan berkumpulnya orang, dan pasti mungkin juga kita akan antisipasi dengan new normal yang kita tadi bilang, beradaptasi bahwa nanti kita akan mungkin kalaupun nanti ada launching produk baru, itu kita akan nanti perlakukan mungkin physical distancing, social distancing, protokol kesehatan yang ketat, mungkin akan ada pengecekan suhu tubuh. Jadi tetap kita akan melihat itu, dan memang kita nanti akan menunggu momen yang tepat terkait hal-hal tersebut gitu. Oke. Sorry. Terima kasih Pak Alim. Saya rasa mungkin karena saya juga seringnya perhatiin yang BSD. Kalau nggak salah ada produk ruko ya yang udah siap siap digulirkan ya. Jadi pantau aja karena gampang kok selama follow seluruh social medianya Cinemasland. Lihat juga di Rumah 123 mestinya apa-apa yang dilakukan oleh developer seperti Cinemasland, produk apa yang akan di launch, mau ada apa nanti coming soon, segala itu gampang kelihatan. Ya, jadi, dan jangan ragu untuk menghubungi kami Pak Irfan. Jadi tadi sudah ada kontak centernya, bisa dihubungi. Jadi kita siap membantu. Ya. Oke, sebelumnya ini saya mau tampilkan 100 pemenang yang registrasi awal. Jadi untuk memenangkan hadiah gift dari Cinemasland. Tapi ada satu pertanyaan menarik. Saya rasa ini mungkin buat Pak Ali nih lebih cocok. Jadi satu pertanyaan terakhir aja nih ya. Pak Ali ada yang tanya dari namanya Ganing Permata. Apa benar saat sekarang di kondisi pandemik ini adalah waktu yang tepat untuk beli properti?
gitu, karena dia lihat banyak sektor yang pada turun. Lalu bagaimana dengan harga properti pada umumnya yang ditawarkan ketika pandemik? Apakah memang rata-rata kasih diskon atau bagaimana? So, jadi ini kelihatannya di kategori yang sudah nggak worry dengan cash-nya, terus cash flow juga aman. Tadi Pak sekarang lagi mikir nih alokasi asetnya benar nggak mau ke properti? Mungkin Pak Ali bisa kasih insight. Oke, Pak. Sip. Terima kasih Pak Ali atas insight. Saya rasa sudah cukup menjawab. Seperti yang tadi saya bilang, saya mau share data dari 100 peserta yang sudah melakukan registrasi duluan registrasi nih ketika kita umumkan bahwa ada webinar properti Nebedaris. Saya quick aja di sini kalau masih pada standby di sini audiensnya, tolong dilihat di sini bahwa kita bagi jadi 20 nama per slide. Ya, tolong diperhatikan. Jangan khawatir kalau nggak sempat nyatat atau gimana, kayaknya tadi ada nama saya. Karena habis ini akan dihubungi oleh pihak Sinemasland untuk distribusi atau pengambilan hadiahnya. Ini 20 orang kedua, jadi nomor 21 sampai 40. Coba diperhatikan namanya ada atau enggak. Oke, saya cepat aja ya. Lalu ini adalah yang 20 orang berikutnya dari nomor 41 sampai 60. Sorry ya, yang di Instagram nggak ikutan ya. Lalu selanjutnya adalah yang nomor 61 sampai ke 80. Dan ini berikutnya lagi adalah yang terakhir, nomor 81 sampai 100. Oke, jadi bisa dilihat. Congratulations buat semua yang memang sudah cepet-cepet take action, mau belajar, mau cepet-cepet daftar, ikutan, karena mungkin lihat juga narasumbernya juga yang luar biasa, pembicaranya yang luar biasa. Tapi saya rasa memang karena keinginan untuk belajar, keinginan untuk spend, karena memang ada cash-nya dan cash flow-nya seperti kata Pak Ali tadi, opportunity seperti ini buat orang-orang yang memang take action duluan kita beri apresiasi. Oke,
Oke, dan jangan lupa juga bahwa di dalam chat disampaikan, karena tadi Pak Hence sudah ini duluan, sudah pamit duluan. Kalau ada teman-teman yang memang masih penasaran bertanya tentang fitur-fitur atau produk-produk atau promo-promo yang diberikan oleh CMB Niaga, bisa hubungi siapa nih? Ada dilihat tuh, mohon diperhatikan di chatnya ada kontaknya, namanya Ferry 087881971 033, dan juga ada Pravita. Pravita benar nomornya ini ya, 091 ya. I don't know. 091905054467. Oke, so jadi untuk 100 orang pertama tadi akan dihubungi ke email masing-masing, karena tadi syarat untuk registrasinya juga akan masukin emailnya, so jadi dipantengin itu, ditunggu emailnya. Oke, Pak Halim, ada wajangan terakhir yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Iya, oke. Terima kasih waktunya Pak Ali, Pak Irfan, dan Pak Hence yang sudah memang ada tugas dari kantor ya. Sudah. Tapi intinya gini, bahwa kita cukup yakin dan kita harus melihat bahwa properti ini merupakan salah satu investasi yang tidak pernah mati lah, gitu ya. Kita bilang properti never die. Jadi intinya bahwa kapanpun seperti tadi Pak Ali bilang, waktu yang tepat untuk beli properti. Kenapa? Karena ini simple ya. Kalau saya bicara simple lah secara harafiah, bahwa yang namanya tanah itu tidak dicetak 2 kali, gitu ya. Jadi kalau tanahnya udah semakin habis, automatically demand dan supply kan akan cari keseimbangan tuh ya. Ya paling tidak orang kalaupun misalkan landed house-nya habis, orang akan vertikal, dan vertikal itu pasti akan banyak consideration ya tertentu lah ya untuk orang-orang yang mungkin. Nah, jadi saya rasa bagi kami di Sinar Maslen mungkin manfaatkan penawaran kami di move in quickly ini dengan 3 periode yang tadi sudah saya sebutkan, dengan keuntungan dan memang kesiapan kami. Jadi yang seperti saya sampaikan, bahwa desain township, desain hunian atau desain properti yang kita buat itu sebenarnya adalah desain yang memang sudah mengantisipasi hal-hal yang ya kira-kira lah ya, ada yang mungkin akan terjadi lah ya. Jadi kita bukan peramal juga, tapi at least misalkan contoh orang katakan beli properti di kami, pindah besoknya, kemudian waduh kita masih work from home nih atau learning at home. Nah mungkin kalau mungkin beli rumah yang lain atau di tempat lain, wah sibuk hubungin provider lah, pasang fiber optik. Kalau kita enggak, kita plug and play. Dan kita juga open IP. Jadi kita ada bekerja sama dengan beberapa provider. Jadi Bapak Ibu bisa milih tuh. Jadi mau dengan si A, si B, si C, silahkan. Kemudian yang kedua, bahwa kita juga sangat memahami kondisi konsumen ya. Jadi kalau tadi Pak Ali bilang the new normal yang kita juga nggak tahu akan berakhir kapan dan mungkin kok akan seperti apa, kita juga sudah menyiapkan seperti tadi bahwa kita juga ada online grocery. Jadi kita juga melihat kebutuhan dasar ya, basic yang dibutuhkan gitu ya, online grocery. Kemudian juga kita sangat concern terhadap protokol kesehatan, juga sampai nanti unit handover juga kita sangat concern sekali. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Irfan. Jadi jangan tunggu, karena kapanpun investasi properti adalah waktu yang tepat. Tetapi seperti yang tadi sampaikan, bahwa manfaatkan, pertama adalah program Move In Quickly, dan yang kedua tadi kita juga mengajak konsumen-konsumen yang sudah menjadi customer kita untuk ikut berpartisipasi dengan program reward. Jadi Pak Ali juga bisa nih. Pak Ali sudah punya properti di BSD gitu ya. Pak Ali tiba-tiba ketemu temannya jual, tinggal daftar, Pak Ali dapat reward tuh 0,75%. Apalagi kalau yang dijual harga 15 miliar Pak Ali. Itu nilainya sangat besar gitu ya.
Ya, nanti mungkin kalau waktunya kita bisa sharing future development-nya nih, Pak. Nanti kalau ada webinar series ya. Ya, iya, iya. Oke, terima kasih Pak Ali. Oke, Property People, sampai di sini webinar kita kali ini, 1, 2, 3 live hari ini. Jadi saya ingatkan lagi, keep a positive mindset ya, bukan COVID yang positif, tapi mindsetnya yang positif. Sampai ketemu lagi di event berikutnya, di Future berikutnya. Kita semua panelis, semua pembicara sini pamit undur diri. Stay safe everyone. Oke, bye.